بسم الله الرحمن الرحيم. Apa hukumnya masukkan obat atau cairan ke dalam tubuh dengan tujuan bukan untuk makanan pada saat puasa melalui pembuluh darah vena? Di mana ini? Melalui tangan maksudnya sini. Ini sudah dijelaskan ya. Tidak membatalkan puasa. Bolehkah orang yang dalam keadaan safar dengan istrinya di bulan Ramadan dan ia berdua tidak berpuasa melakukan jima? Nah, ini akan insyaallah besok kita akan membahas masalah safar ya. Nah, ya. Supaya tidak penasaran kita jawab secara ringkas, boleh. Apa bercium dengan istri keluar mani kita dalam keadaan berpuasa wajib mandi janabah di waktu siang dan juga mimpi basah? Iya. Termasuk di antara kewajiban mandi junub adalah keluar mani, entah dengan apapun ya, dengan sebab apapun ya, apabila keluar dengan kelezatan maka hal tersebut menyebabkan dia junub. Nah, walaupun tidak membatalkan puasanya. Apakah berenang di kolam renang dapat membatalkan puasa? Tidak batal, kecuali kalau dia minum. Ya. Nah. Apakah boleh orang yang pekerjaan berat, misalnya kuli angkut barang di pelabuhan dan di pasar, boleh tidak berpuasa? Para ulama menasihatkan bahwa pada pekerjaan-pekerjaan yang berat apabila tiba bulan Ramadan, kalau memungkinkan bagi dia untuk mencari pekerjaan yang ringan ya di bulan Ramadan sehingga memungkinkan bagi dia untuk berpuasa, hendaklah dia mencarinya. Nah, hendaklah dia mencari. Namun kalau kemudian tidak memungkinkan bagi dia, sementara dia harus memberikan nafkah kepada keluarganya dan tidak ada alternatif yang lain. Tidak ada alternatif yang lain kecuali demikian. Maka dia tetap harus berpuasa. Ya. Dia tetap harus berpuasa. Puasa dulu, niat dulu, ya. Kemudian setelah dia bekerja lemah, baru dia berbuka, berarti dia sakit, ya. Pada saat lemahnya dia merasa tidak mampu. Khawatir kalau dia lanjutkan bisa pingsan atau sakit. Ya, maka di saat itu boleh dia berbuka. Nah, bagaimana kalau tiap hari seperti itu? Ya tiap hari dia berbuka. Tapi di saat sakit puasa dulu, ya. Jangan dia tidak berniat, wah besok saya kerja, paling enggak puasa lagi. Ya sudah kalau begitu saya enggak usah puasa. Jangan seperti itu, puasa dulu, niat dulu. Wallahu a'lam, mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan pada suatu hari di hari-hari tertentu. Nah, kalau memang anggap tidak demikian, ya, dia tidak mampu sehingga dia harus berbuka setiap hari, dia boleh berbuka, statusnya sebagai orang yang sakit, ya, dan dia ganti pada saat dia punya waktu untuk beristirahat. Dia menggantinya pada saat dia punya waktu beristirahat, mungkin ada cutinya, ya, karena tidak mungkin tiap hari bekerja. Nah, dan itu pun jangan dibuat-buat, ya. Terkadang sebagian kuli pekerjaannya ringan, seperti mereka yang di bandara misalnya, cuma dorong-dorong tas. Nah, sangat ringan, bukan suatu hal yang berat, ya. Jangan menganggap suatu berat suatu pekerjaan, ya. Barakallahu fikum. Nah, akan tapi betul-betul dia berusaha, lalu kemudian ternyata dia tidak mampu, barulah diberikan udzur keadaan yang seperti ini. Bagaimana hukum jika bersiwak pada bulan puasa? Ada serpihan kecil dari siwak yang tertelan secara tidak sengaja. Tidak ada dosa bagi yang tidak sengaja dan tidak membatalkan puasa. Ini sulit, ada yang sulit dibaca.
Apa hukumnya jika kita tidak puasa Ramadan karena tidak makan sahur karena kesiangan? Dan apakah boleh diqadha? Harus berpuasa, ya. Nah, harus tetap berpuasa walaupun tidak makan sahur, ya. Terkecuali apabila dia telah lemah. Nah, terkecuali apabila dia telah lemah dan dia tidak mampu untuk melanjutkan puasanya, maka dia berbuka dan dia mengqadha, mengganti. Apa hukumnya membeli barang yang halal pada satu warung atau toko yang di dalamnya juga menjual anggur atau miras? Maksudnya minuman yang mabukkan, ya. Karena ini juga berhubungan dengan apa yang dimakan pada saat berbuka dan sahur. Apa maksudnya ini? Ya. Maksudnya apa hukumnya membeli di tempat yang di situ ada yang haram, ya. Gak usah jauh-jauh anggur, rokok. Ya, membeli roti di toko itu ada yang jual rokok. Nah, ya boleh. Nah, antum beli yang halal, mereka yang menjual, yang menanggung dosanya. Nah, wallahu a'lam. Apa hukum bersiwak pada bulan Ramadan pada siang hari? Boleh. Nabi SAW senantiasa bersiwak walaupun beliau dalam keadaan berpuasa. Nah, ini tentang pasta gigi juga sudah kita jawab. Bagaimana apabila kita sedang makan sahur dan pada pertengahan makan kita telah dikumandangkan adzan subuh? Apakah makanan yang tersisa di hadapan kita dibiarkan begitu saja atau kita habiskan? Karena kalau tidak salah saya pernah mendengar bahwa makanan tersebut dihabiskan. Dan bagaimana bila minum yang telah tersedia belum sempat kita minum? Tapi tidak boleh tambah gitu. Jadi apa yang ada di makanan itu, ya, kita katanya dia mendengar bahwa kita habiskan, tapi tidak boleh nambah. Dan apabila kita meneruskan makan dari makanan yang tersisa tersebut, dapat batal puasa yang akan kita lakukan. Iya. Jadi kalau kita mendengarkan adzan yang menunjukkan masuknya waktu fajar shadiq, harus berhenti, ya. Harus berhenti. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW makan sahurnya beliau ada jarak antara adzan dengan makan sahur, ya. Akhir beliau lambat makan sahurnya tapi ada jaraknya. Nah, jangan mengambil tempat-tempat yang yang syubhat, ya. Jangan sampai antum makan belum sempat minum. Nah, itu ya bala. Nah, musibah bagi antum yang berpuasa. Nah, makan apalagi kalau makan sambal belum sempat minum. Nah, ini yang menjadi masalah. Maka ambil jarak, ya, sebelumnya. Paling lambat tapi ada jarak yang kita bisa beristirahat sebelum adzan. Nah, adapun kalau sudah adzan harus berhenti total. Tidak makan, tidak minum. Nah, kata yang tadi disebutkan bahwa ada yang mengatakan kalau sedang makan kemudian dikumandangkan adzan, kita boleh menghabiskan makanan yang ada tapi tidak boleh nambah. Nah, lalu gimana kalau nampannya besar? Nah, ya, nampannya besar, ya sudah kita taruh banyak. Yang penting kita tidak nambah, tapi isi banyak di situ. Nah, Allahul musta'an. Walhasil tidak ada dalil. Memang ada hadis yang diriwayatkan oleh sebagian ashabus sunan. Hadis Abi Hurairah bahwa Nabi SAW mengatakan, "Idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u fi yadihi fala yad'uhu hatta yaqdi hajatah." Apabila salah seorang kalian mendengarkan adzan sementara dia sudah memegang, ya, bejana untuk minum. Nah, sudah di tangannya, maka jangan dia meletakkan bejana tersebut sampai dia menunaikan hajatnya. Nah, yang pertama hadis ini hadis yang dhaif. Hadis lemah. Dilemahkan oleh Abu Hatim.
di dalamnya terdapat catat. Hadis ini berasal dari riwayat Muhammad bin Amr bin Alqamah. Ya. Muhammad bin Amr bin Alqamah, kalau tidak salah dia meriwayatkan dari Abu Salamah dari Abu Hurairah. Nah, dan Abu Hatim ditanya tentang dua riwayat yang berkenaan tentang masalah ini. Beliau mengatakan hadzanil haditsani laisa bisahihain. Kedua hadis ini tidak ada yang sahih. Tidak ada yang sahih. Dan ini dikuatkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah taala. Kemudian kalaulah hadis ini sahih, tidak dibahas tentang makanan, ya. Yang dibahas hanya minum saja. Tidak dibahas tentang makan. Kalau makanan tidak ada, harus berhenti. Nah, yang dibahas hanya minum saja. Itu pun di saat kita sudah megang, ya. Bukan sedang asyik makan, kemudian dikumandangkan azan, buru-buru pegang. Tidak boleh. Nah, ya, yang dimaksud kita sudah ingin minum, sedang dipegang. Lalu kemudian, ya, riwayat tersebut mengatakan sudah dilanjutkan saja. Nah, dilanjutkan. Hadisnya berkenaan tentang air minum, bukan makanan. Sehingga jangan dikiaskan, ya, jangan dikiaskan. Nanti lagi ada orang yang akan mengkiaskan ke yang lain. Dia sedang bergaul dengan istrinya, sedang melakukan muqaddimah. Nah, dia hendak melakukan, tiba-tiba dikumandangkan azan, ya sudah terlanjur sudah. Nah, ya, hatta yaqdiya hajatah, sampai dia menunaikan hajatnya. Ya jangan seperti itu ya kawan. Nah, walhasil tidak diperbolehkan. Wallahu a'lamu bis-shawab. Masyaallah, 9:30. Saya kira sampai di sini insyaallah. Ya. Pertanyaan yang masih tersisa insyaallah di pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.